RRI Live Music. Berdebar rasa di dada saat kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku tak tergoda saat kau gagap denganku. Hanya kau yang membuatku mengerti lepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu, mengungkapkan hasratmu. Tunggu aku tak tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, lepas pada asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net. Jumpa kembali kita di program RRI Live Music hanya di RRI Net. Produksi RRI Takengon. Tonton apa yang Anda dengar. Ya, untuk malam ini kita live dari ARB Cafe dan kita sudah bersama
band Sahabat sahabat ARB. ARB. Wah. Iya, tadi di awal jumpa kita sudah dengarkan satu lagu ya Elvi ya. Iya. Dan pemirsa Iya. juga dengan lagunya Afgan, Yang Panah Asmara. Asmara. Gimana nih setelah dengerinnya Elvi? Wow, suaranya begitu merdu. Iya, Elvinya aja dengerin dan menyaksikan di sini langsung itu merasa apa gitu ya pasti ya, apalagi pemirsa di rumah juga. Iya, sampai menusuk-nusuk jantung nih rasanya. Iya, kita mau langsung kenalan aja deh sama bandnya gitu ya, Iya, sama lanjut personilnya. aja kita nih, kenalan. Kita langsung sapa selamat malam. Iya malam. Iya, kenalan dulu dong masing-masing personilnya nih. Iya. Dari vokalisnya dulu dong. Vokalisnya dulu. Iya. Saya di sini sebagai vokalis. Nama saya Arif Darmawan Marisa. Iya. Sering dipanggil Mawan. Mm-mm. Terus di gitar kita ada Bang Aulia, ya. Setelah itu di bass ada Bang Fahri Mm-mm. Iya. dan di keyboard kita ada Bang Rija. Hai Bang Rija, Iya. nggak nampak nih nggak kelihatan. Kalau dia Iya, juga iya. susah memang nampak ya. Tapi dia nggak susah-susah kok nyarinya. Agak tembem dikit, nah itu Rija. Atau mungkin Bang Rijanya pemalu nih, nggak nampak makanya. Setelah itu di drum ada Bang Zikri. Hai Bang Ya. Zikri. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih, masing-masing aktivitas dari personil band Sahabat ARB ini apa ini? Iya. Aktivitas kita sih bermacam-macam ya Bang. Mm-mm. Aktivitas kita kalau seperti saya wira swasta, Mm-mm. kadang bertani, kadang-kadang banyaklah kegiatan yang bisa mengisi hari-hari saya, ya itu. Mm-mm. Kalau Bang Aulia nih selaku gitaris. Sama aja sebenarnya, wira swasta juga, cuma kadang ada ke kebun juga, bertani, sama aja sebenarnya. Semuanya sama Sama gitu ya semua ya. Bang ya aktivitasnya. Itu abang yang di belakang itu? Mm-mm. Hai Bang. Sepertinya Abang nih pemalu nih. Apa Iya. nih Bang aktivitas sehari-harinya Bang, bisa diceritakan sedikit? Sama ya? Sama. Iya, Oh, sama. oke deh. Kita sama semua di sini. Berarti ini multi talent nih ya. Alhamdulillah. Bisa di musik, bisa juga bertani ya, semua bisa Iya, dikerjakan. Cowok banget. Berbisnis juga kadang-kadang. Bisnis juga ya. Banyak pokoknya aktivitas yang bisa dilakukan ya. Iya. Oke, jadi ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih band Sahabat ARB ini terbentuk? Ya mungkin ada. Kalau tepatnya agak lupa ya, sekitar 5 tahun yang lalu. kayaknya. 5 tahun, tahun, berarti wow. sekitar 2014 lalu ya? Iya. Iya. Kalau nggak salah setahun berdiri ARB ini, Mm-mm. Coffee Shop ini, baru ada live musiknya. Oh. Di situ kita bentuk. Sahabat Berarti ARB. ada latar belakang sendiri nih ya Elvi ya, sampai terbentuk ya. Iya. Berarti nih persahabatannya kuat nih, seperti pepatah mengatakan seperti kepompong ya. Iya. Persahabatannya begitu kuat ini. Iya, ngomong-ngomong soal latar belakangnya nih Bang, bisa cerita dikit dong sejarah terbentuknya band Sahabat ARB ini. Iya. Iya, sejarahnya mungkin dulu emang kami pernah istilahnya duduk bareng, setelah itu kita sering ngopi, karena sering cerita lalu kita mempunyai hobi yang sama, Yang punya basic, yang punya main basic, band ya. sebelumnya. Karena udah lengkap, wah ini ada gitaris, ada bass, semuanya lengkap, jadi ya ayo coba gitu kita main band gitu kan. Alhamdulillah banyak yang suka waktu itu, jadi Jadi kita akhirnya juga diminta juga waktu itu kita main di sini. untuk mengisi band Untuk reguler mengisi. di cafe ini kan. Berarti ini banyak penggemarnya nih udah Bang ya. Sudah Penggemar mulai- gelap mungkin soalnya. Penggemar- Ini kurang tahu Penggemar juga. terang-terangan belum ada nih. belum ada. Iya. Jadi kalau misalnya alasan ini memilih nama band Sahabat ARB, apakah salah Iya. satu alasannya karena sering manggung di ARB Cafe? Iya, mungkin Iya. karena itu ya. Atau mungkin ada alasan lain nih Bang? Alasan lainnya nih. Ya tepatnya itu karena kita bentuk di ARB dan fokusnya ke ARB, main band regulernya di ARB, Mm-mm. ya kita bentuk aja nama bandnya Sahabat ARB. Oh, jadi buat pengunjung-pengunjung ARB ini familiar sekali lah gitu ya, Iya. pastinya bersahabat dengan band Sahabat ARB ini. Iya, benar Terus sekali. ngomong-ngomong soal status Elvi, penasaran nggak? Penasaran banget dari tadi pengen Pemirsanya, nanya. pemirsanya juga Pemirsa juga penasaran. penasaran. Iya, jadi statusnya gimana nih masing-masing Iya, personil? mulai dari ya? vokalisnya dulu nih Mbak Nur. Alhamdulillah masih single. Single. Oh, Ada, ini mungkin nih aduh ya. pemirsa di rumah yang Iya, mau boleh. daftar nih. Boleh sih ya. Di sini baru satu ya yang sudah berhasil, sudah sukses, yaitu buat basis kita. Iya,
dia sudah berhasil, sudah menikah ya bro. Nah, Berarti kalau dilihat ini kan 5 personil ya, 4 Iya. masih ada lowongan gitu. iya masih ada. Alhamdulillah masih single fisabilillah ya. Enggak susah-susah kok soalnya. Nggak susah-susah ya Bang ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal keseharian band ini sendiri ya, itu apa ya, bagaimana sih mengisi kekosongan waktu, bukan kekosongan waktu ya, malah bagaimana band ini terus berkarya gitu. Ini bisa menurut abang dulu, Mm-mm. Bang Olia, gitaris. Kalau untuk berkarya, untuk sahabat ARB-nya kita memang untuk fokus untuk di kafe. Mm. Tapi untuk berkarya orang ini mungkin fokusnya personal untuk sendiri solo karir gitu. Di luar sahabat ARB. Oke, kita mau dengarkan lagi ya langsung ya Iya, untuk karena ini lagian suara penyanyi merdu banget nih. Iya, jadi jadi nggak pengennya, sabar. iya, jadi pengennya, aduh, pengen dengar terus nih. ya pingin terus, apalagi Iya. pemirsa di rumah juga. Iya, tentunya masih penasaran nih. Oke, baik. Pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana karena kita nanti akan kembali bincang-bincang pastinya Iya. dengan band Sahabat Sahabat ARB, ARB, ya. terkait dengan genre musiknya apa, aktivitasnya lebih aktivitasnya dalamnya lebih dalam apa apa, gitu ya. iya. Karya-karyanya mungkin ada juga dari personilnya ini apa. Iya, setelah benar mereka sekali. membawakan 2 lagu berikut lagu berikut ini. ini. Iya, ada lagu dari Semi Simorangkir dengan dia dan juga nanti lagu dari Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. I could stay away just to hear you breathing. Was your smile, was your swinging, was you far away singing? I could spend my life in your hands, surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment's been with you, whether
sahabat ARIB Net. Iya, sebelumnya tadi ada lagu Aerosmith ya yang dibawakan Iya, oleh yang dibawakan band oleh band sahabat sahabat ARB ya. dengan I Don't Want to Miss a Thing, dan barusan dari Semi Simorangkir dengan dia. Iya, jadi Aduh, suaranya itu gimana? bikin nggak bisa tidur ntar malam nih. Bahaya ya kalau sampai Iya. nggak bisa tidur ya. Iya. Dan sebelumnya juga nih kita masih di acara RRI. RRI Live Musik. Musik. Tentunya hanya di RRI Net. Iya, dan masih bersama band sahabat ARP. Iya, Kita benar sekali. lanjut terus nih Elvi bincang-bincangnya. Iya, gitu. kita tanya terus nih. Terkait dengan kiprah mereka lah di dunia musik gitu, Iya, di benar dunia band. sekali. Jadi ngomong-ngomong nih buat rekan-rekan band sahabat ARB, ini biasanya kalau bawa lagu, bawa musiknya itu lebih ke genre apa sih? Kalau genre kita all genre bang ya. Kita coba semua genre karena kita kan di sini di kafe kadang ada beberapa pengunjung yang suka jazz, suka pop, bahkan suka dangdut kan. Iya. Jadi kami lebih harus kalau ya harus bisa menguasai semua genre Iya. untuk bisa menghibur semua orang gitu. Dan di sini kita bebaskan request. Maksudnya kalau ada yang mau nyanyi, ya silakan aja. Gitu. Oh gitu, maksudnya mereka ya Mereka pengunjung. pengunjung mau nyanyi yang, silahkan gitu ya, mau nyanyi didampingi bisa. sama band sahabat ARB Iya, gitu. diiringi. Oke. Sepertinya ini benar-benar multitalent banget nih Mbak Nur. Dan sebelumnya nih Elvi, karena kita kan di kafe gitu, Iya. suasananya juga rame nih Iya, sebenarnya. Ada iya. pengunjung-pengunjung kafe malam ini ya di sini. Iya. Iya. Baik, kita langsung tanya lagi nih. Setelah tadi, kenapa sih? Karena rupanya banyak yang request lagu ini, jadi mereka harus menguasai Harus semua menguasai, genre gitu. iya, semua genre. Jadi kalau menurut abang nih, dari berbagai ragam genre musik ya, yang paling susah di genre mana sih? Kalau Itu genre relatif, relatif kayaknya. sih. Relatif ya. Tergantung aransemennya. Kalau Ada- yang suka, Ada lagu-lagu daerah juga yang sulit dimainkan Sulit. juga. Gitu. Bukan berarti lagu internasional itu sulit gitu. Relatif sebenarnya. Oke. Jadi selama ini Elvi, Iya. pingin tahu juga sih dari beberapa lagu yang dibawakan, lagu yang paling difavoritkan oleh band ARB, Iya, lagu apa nih? band sahabat ARB maksudnya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? I Saw the Sheriff. Ya. Nah, I Saw mengapa? the Sheriff dari Bob Marley ya. Iya, kenapa menyukai lagu tersebut? Mungkin ada kenangan nih dari lagu tersebut. Bisa diceritakan sedikit. Kalau saya pribadi bukan di kenangan atau apa sih, tapi lebih ke genre musik yang asik yang bisa diterima oleh semua orang. Iya. Karena dia kan berbentuk genrenya reggae ya bang. Reggae, Nah, blues. jadi kan, ya. Karena itu sih asik aja di atas panggung, enjoy ya. Iya. Nanti kapan-kapan nanti ya gitu kita pengen dengerin juga ya bawain lagu itu. Oke, bisa. Dan ini sebelumnya selain nampil di kafe ini ada pernah ikut festival juga? Ada beberapa kali kita ikut festival. Iya. Sebetulnya orangnya ini aja. Iya. Tapi kami mungkin di nama bandnya Ya di luar Ya. mungkin gini, satu personil keluar bikin band lain di luar. Gitu. Jadi sering ikut kompetisi. seringnya ikut festival etnik modern. Ya, ada beberapa kali kami ikut di Gayo Luas Di, dan di sini juga ada kadang di acara-acara seperti Sabang Fair. Ada juga kita berangkat ke sana. Itu kalau prestasinya gimana nih Bang? Prestasi alhamdulillah ya nggak buruk-buruk banget. Maksudnya nggak buruk-buruk banget, nggak bagus-bagus banget, Iya, atau bagus banget malah? Pertama kita dapat juara berapa ya? Juara Dua. 3, juara 2. juara 2. Juara 3 sama juara 2. Juara 1 belum pernah sih. Itu level apa tuh? Se-Aceh. Se-Aceh. Festival etnik Iya. Itu modern. sih luar biasa Luar ya. biasa. Iya. Oh, kalau Nuria nyanyi sih mau yang nggak dinilai juga sih sama jurinya. Sekali Sabang Fair ya, juara 1 umum. Juara satu. Se-Aceh. Tahun berapa itu Bang? 2000 berapa ya? 2015-an. 2015. Jadi kalau 2015 nih Elvi, Iya. setahun setelah mereka, karena tadi kan 2014 ya Iya. baru 5 tahun. Iya. Setahun dari mereka kok EC-nya? Ya maksudnya setahun dari mereka mulai kiprah di dunia musik gitu ya, langsung dapat prestasi gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ini benar-benar pria yang multitalent banget iya. Iya, boleh cerita juga ya dari Iya. juara 1 umum itu Iya. gimana prosesnya kala Proses itu? ininya, Prosesnya sudah pasti ya latihan ya. latihan iya. Latihan rutin. Latihan rutin dan istilahnya ya Fokus. fokus dan
Lumayan sering-sering melelahkan juga. sering-sering mendengar aransemen-aransemen musik yang lain mungkin Iya. bisa kita kombinasikan ya. Iya. Seperti itulah. kira-kira. Lagunya apa yang dibawa? Iya. Karena waktu itu kita mewakili Kabupaten Aceh Tengah sendiri. Ya, otomatis kita bawa lagu daerah Gayo. Lagu apa itu bang? Waktu itu kita buatnya agak kolaborasi dia. Ada beberapa lagu yang kita gabungkan. Kita jadikan medley. Ya, medley. Kita Oke. gabungkan ya gitu. Iya, jadi ada juga nih sejauh ini setelah tadi menjuarai Sabang Fair ya di 2015. Ngomong-ngomong soal perjalanan band ini udah kemana aja? Selain Sabang Fair mungkin bisa ceritakan udah ke daerah ini gitu. Iya. Perjalanannya mungkin Itu personal juga. Personal ada juga. yang sebagian Iya. pernah main band di Jakarta. Ada yang di di Medan, Medan. Banda Aceh, Gayo Luas juga pernah. Oke, jadi memang lebih sering ke personal ya daripada bawa nama band Sahabat Nama band ARB-nya Sahabat. gitu bang ya. Iya, Itu yang gitu. sering keluar nih dari 5 anggotanya yang di sini ya. Itu siapa sih? Yang Ayo paling sering ngaku nggak usah malu-malu. Sama aja sih. sama aja semuanya. Sama aja ya. Iya, kadang bulan ini, bulan depan Tapi kemana terpisah. gitu-gitu. Mungkin tepatnya additional player ya. Addisional ya. Session player gitu. Terus ketemunya di ARB, jadinya band Sahabat ARB. Iya. Oke deh. Ya jadi Dan kita doakan nih semoga persahabatan yang langgeng ya sampai iya. kakek. Amin, Jadi dan kedepannya juga nggak masing-masing lagi ya, Iya. Lovi. Karena pemirsa di rumah juga pasti nunggu gimana ya kalau misalnya jadi nyatu nih Iya. personil-personilnya langsung tampil sekalian gitu. Iya. Daripada nanti satu di ujung barat, satu di ujung timur. Oke Ya deh. kita doakan saja nih ya Mbak Nur. Iya baik pemirsa RRI Net ya jangan Dan jangan kemana-mana. kemana-mana karena nanti kita akan bincang-bincang terus bersama band Sahabat ARB ya. Iya tentunya tetap stay di RRI Live Music. Jajari ojong ibumu Dewa Dawi Sarawaktumu berangin diri bagi aku
Iya baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya kita kembali lagi di acara live musik RRI Net. Dan mungkin nih Kak Nur kita minta dulu nih apa makna dari lagu tersebut supaya juga pemirsa di rumah mengerti ya. Dan bisa diceritakan nih Iya. sedikit Ini siapa mungkin penyanyinya juga ya. lagu ini diciptakan oleh almarhum Sali Gobal, salah satu ceh Iya. ternama di Dataran Tinggi Tonogayou. Iya. Ceh Sali Gobal ini adalah salah satu ceh didong yang bernama klubnya Klub Kemara Bujang yang berasal dari Kampung Kung, Kecamatan Pegasing. Kalau lagu ini analisa dari saya sendiri mungkin ya. Kalau Iya. ada salah atau apa mungkin ya saya minta maaf, mungkin baru ini kemampuan saya. Terjemahan sendiri. Terjemahan sendiri. Kalau menurut saya jari ini kan jari-jari ya. Iya. Jari-jari kita ada 5. Jadi ada jempol, Ayo apa itu? telunjuk, terus Jari tengah. Jari oh tengah. iya, jari tengah. Gimana? Jari manis, kelingking. Ya gitu. Atau kalau yang bantu, jempol, intinya gitu, telunjuk, jari jempol. tengah, jari manis, kelingking. Iya. Gitu. Jadi di sini kita punya 5 jari, jadi itulah kesempurnaan. Iya. Di saat kita tidak punya jari telunjuk, pasti jadi cacat ya. Iya. Nah, jadi di saat mereka ini bersatu, ada lengkap semuanya sempurna, jadi kita bisa menggunakan jari-jari kita untuk istilahnya mengerjakan sesuatu yang gitu. Iya. Nah, jadi filosofinya mungkin bagi saya itu persatuan ya. Iya. Karena kita makhluk sosial, jadi kita sangat membutuhkan, saling membutuhkan satu antara istilahnya Satu sama lain. Satu sama lain, Iya, iya. iya, Jadi- benar sekali. di saat kita tidak baik Iya. atau ada permasalahan, jadi pasti kita agak sulit melakukan sesuatu di saat kita dibutuhkan untuk bersama. Iya. Mungkin filosofinya seperti itu. Ada kesan juga nggak sama antara lagu Jejari ini dengan bandnya sendiri? Iya. Kesannya Pernah dibawakan di Iya. kompetisi itu. pernah dibawakan di kompetisi di Gayo Luas. Di festival se-Aceh juga. Itu hasilnya gimana waktu bawain lagu Dapat ini? juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya karena maknanya juga kesatuan antara jari yang satu dengan jari yang lain. Saling Harapannya melengkapi sama tuh. band ini gimana? Hampir sama sepertinya Hampir ya. sama, jadi Pinginnya kalau- sering melengkapi ya gitu Iya. ya. Kalau saudara Rija nggak ada, mungkin suasananya tidak sehening, tidak dapat ya, nuansanya lagu itu tidak dapat. Apalagi Iya. vokalis yang ada ya. Aduh, iya. Langsung siapa yang mengganti Nur? Oh, bisa. Ya nggak boleh, yang penting Bang ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong soal peran milenial nih dalam pelestarian budaya. Karena kebetulan tadi kita sudah dengerin salah satu lagu yang berasal dari Tanogayo ya. Iya. Jejari dengan liriknya dalam bahasa daerah Gayo. Itu seperti apa nih harapan untuk milenial? Ya, menurut saya nanti mungkin ada dari Bang Olia lagi. Kalau menurut saya sih sangat penting ya peran milenial ini untuk menjaga, melestarikan budaya seperti tadi. Salah satu lagu memang yang sudah sangat lama, mungkin sudah puluhan, hampir ratusan tahun sudah diciptakan oleh almarhum Sali Gobal, seniman tadi. Ya bagi saya mungkin kan waktu dulu itu penyajian lagu itu tidak seindah yang sekarang. Jadi bagaimana bisa indah ya karena ada kaum Orang-orang milenial yang membuat yang gitar, yang menciptakan bass, menciptakan drum. Instrumennya. Nah, jadi istilahnya peran milenial untuk sekarang ini ya lebih mereka sudah mengenal beberapa genre musik, beberapa alat musik. Jadi cobalah indahkan kembali istilahnya lagu-lagu yang sudah lama, kita aransemen kembali Iya. supaya lebih mudah didengar atau lebih disukai oleh masyarakat, bahkan oleh orang-orang dari luar daerah kita. Iya, Seperti benar itu. sekali. Kalau menurut saya peran milenial ini lebih ke apa ya? Tidak kalah pentingnya di bidang publikasi. Karena orang-orang milenial ini yang paling aktif di media sosial, di online lah, IT gitu. YouTube bahkan ya. Jadi orang-orang milenial ini yang paling berfungsi untuk mempublis karya-karya seni budaya ini. Oke deh, itu tadi pandangan dari band Sahabat ARB. ARB ya. Kira-kira dalam ya pemirsa ya terkait dengan tapi satu lagi peran bisa- milenial. bisa Apa satu lagi ada tambahan ya Bang? Ya, ini karena sudah sangat mudah ya untuk memperkenalkan karya, memperkenalkan istilahnya seperti musik atau lagu. Kita boleh mengaransemen lagu-lagu
lagu yang sudah lama. Ya. Tapi jangan lupa identitas lagu itu ditonjolkan. Setidaknya kita meminta izin untuk kepada ahli waris atau yang punya lagu sekalipun, Iya. kita meminta izin untuk boleh nggak ini kita aransemen ulang dan kita publikasikan kembali. Iya. Karena banyak anak-anak milenial sekarang istilahnya tidak ada minta izin, langsung dia buat aransemen, langsung dia upload ke YouTube Dalam bentuk cover mungkin kan. dengan bentuk cover atau apa yang lain-lain. Istilahnya kita minta izin kepada yang punya. Ada Iya. prosedurnya lah. Ada prosedur Iya, yang harus benar kita sekali. seperti itu. Oke, kalau misalnya nih berbicara sebagai grup musik ya, Iya. gitu ya Alfi ya. Sejauh ini peran dari band Sahabat ARB bagaimana nih dalam mengembangkan budaya? Kalau menurut saya kami sudah sangat bersyukur dan bangga ya bisa istilahnya kami mengaransemen lagu-lagu yang sudah lama dan kita ikut ke istilah festival seperti yang di Galus tadi. Alhamdulillah kami dapat istilahnya kami bisa mengangkat lagu itu juga, karena lagu itu juga kami bisa mendapatkan juara 2 se-Aceh. Oke, Iya. untuk kedepannya ada nggak upaya tersendiri yang direncanakan oleh band Sahabat ARB untuk lebih mengembangkan apa ya bahasanya ya Elvi ya? Ya untuk melestarikan gitulah Melestarikan, budaya iya. Gayo. iya. Mungkin ada rencana ke depan mungkin gitu dalam ya. bentuk recycle album gitu ya. Atau lagu-lagu yang belum pernah diaransemen Iya. dari Didong. Ada rencana, Bang? Oh pasti. Pasti ya. Doakan saja umurnya kita ya. Umur istilahnya doakan saja kita sehat selalu ya. Rezekinya Amin. Rezeki lancar. lancar dan ya kreativitas kita bertambah. Ya, kalau Iya. rezekinya lancar nanti bisa bagi-bagi. Pasti sama- Iya. pasti nomor rekeningnya nih. Oke. Dan ini mau nanya juga nih, mungkin sahabat band ARB ada punya lagu yang bertemakan budaya juga nih. Ada solo karir tapi Oh, itu solo, yang ya. punya lagu saudara Bang Zikri. Bang Jikri. Sekarang belum bisa dinyanyikan karena lagi di Recording. proses rekaman. Padahal pingin pingin ya. banget denger. Iya, biar buat istilahnya penasaran aja dulu penasaran. Iya, dulu. tapi bisa sedikit kasih bocoran nggak tentang apa itu? tentang ya Bocoran aja. keadaan alam, Oh. sosial di dataran Tinggi Tarogaya Iya. itu aja. Iya. Jadi Kayaknya. kalau dalam proses ada target kapan bisa didengarkan sama pemirsa? Iya. Bulan-bulan depan kayaknya. Oh, nggak lama. Nggak lama lagi nih. Karena udah dalam proses. Dalam ya, proses dalam ya. proses. Iya. Tapi kalau selesai belumnya ya kita belum tahu. Pokoknya rencana ya bulan depan harus kita. Iya. Oke. Rencana banyak nggak nih mengeluarkan berapa keping PCD mungkin atau DVD? Mungkin untuk itu belum ya. Oh, belum ada. Mungkin kita istilahnya Kalau untuk itu mungkin sekarang orientasinya udah berbeda karena Iya. perkembangan era digital. Iya. Jadi orang lebih aktif melihat YouTube mungkin. Iya. Dan YouTube sendiri bisa membayar royalti untuk Iya. pekerja seni. Jadi mungkin kita orientasinya ke YouTube gitu. Oh, lebih ke YouTube berarti nih. Oke, baik. Masih di RRI RRI Live ya. Musik di RRI Takengon. Takengon, iya. Dan ngomong-ngomong masih soal budaya ini, abang-abang kita nih dari band Sahabat ARB. Iya. Kalau dari pantauan abang nih sejauh ini, bagaimana anak-anak muda, khususnya rekan-rekan anak-anak band di luar sana, dalam keikutsertaan lah, dalam melestarikan budaya ini seperti apa nih? Menurut saya ya sudah sangat Antusias. antusias karena udah banyak anak-anak muda kita ya kawan-kawan dari kita juga yang membuat cover ya mengaransemen lagu yang itu tadi seperti ya lebih segar lah. Iya. Alhamdulillah Iya, kalau sekarang betul. maksudnya generasi-generasi baru kayak mahasiswa misalnya. Kalau dulunya mereka merasa kurang percaya diri untuk menggunakan atribut-atribut yang sifatnya budaya gitu. Misalnya kayak kain-kain budaya gitu, kain-kain etnik gitu. Tapi sekarang mereka malah bangga menggunakan atribut-atribut budaya kayak gitu. Iya. Oke, pingin denger sih sekali ini suaranya Bang Zikri, Bang Riki, juga Iya. Bang Fahri ya sebenarnya ya. Iya. Nanti season selanjutnya bisa ya mungkin ya, Bisa, sekali kita denger ya. Bisa ya. Oke, kita mau break kembali nih, tapi kita mau dengarkan juga sih Iya. band Sahabat Band Sahabat ARB ARB ini ini ya. dengan lagunya. Kira-kira lagu selanjutnya apa nih Bang?
Kita akan coba bawakan satu lagu Gayola kembali Iya. yang berjudul Nebuk yang pernah dipopulerkan oleh Ritim dan ya Bu Sadia pernah ya? Bu Sadia juga ada. Iya. Semoga terhibur ya. Ya baik pemirsa RRI Net masih bersama acara RRI Live Music dan kita akan dengarkan kembali untuk penampilan band Sahabat ARB yang akan membawakan lagu Nebuk. Lepok ibumu ia ikut kalah atas laut di mana aku nerujo hari karena legimu ngenakan senang belangi panjang hutan hitana jamur rampi wani pematang bersih ingatan bersuku serulan gangur nirara mupolong ni cabang mitas laut di mana aku nerojo jangan sampai mata keruku jerang laimu langi batang di bako selodeku
ya kalau dengerin lagu genre daerah gitu ya. Jadi serasa kita terhibur terus nih ya. Apalagi tadi juga di awal dibilang atau disampaikan sama Bang Aulia atau Iya. Bang Fahri ya, Iya. kalau sekarang itu aransemen musik daerah itu buat kita nggak Nggak apa ya, bosan. nggak Nggak bosan bosan, gitu ya, iya. karena memang kreativitasnya musisi-musisi muda sekarang juga dengan alat-alat musik yang sudah mulai canggih, beragam, iya. modern. Iya. Tapi ngomong-ngomong alat musik nih, aku penasaran juga sih, Nur penasaran juga nih. Elvi. Iya. Ada rencana nggak mengkolaborasikan musik tradisional, alat musik tradisional dengan alat musik daerah nih Bang? Iya, untuk mengkolaborasikan alat modern dengan alat tradisional, ya sebelumnya kita sudah melaksanakannya, sudah melakukannya. Di saat kita ikut festival, beberapa festival pun kita itu kita kolaborasikan antara musik modern dan etnik. Nah, dan ini yang sedang kita direkam ini, lagi direkam Recording, ini, ya. direkod. Itu juga salah satu genre etnik juga yang kita buat. Kolaborasi antara musik etnik dan Modern. musik modern. Itu alat musiknya juga atau Ya, alat irama musiknya musiknya? juga. Alat musiknya apa nih Bang yang dipakai? Kayak Seperti didong, teganing, bantal didong, seruling, teganing. terus teganing, ada rapai juga. Jadi beragam ya Elvi Iya. ya. Kreatif Bakalan ya. nggak bosen nanti dengerinnya kalau Iya. sudah hadir Iya. lagunya tadi karyanya. Dan Mudah-mudahan. mau kita tanya nih ya, secara personil dulu nih. Dan mungkin bagi band Sahabat ARB punya musisi favorit nggak atau band favorit nggak? Ini di setiap personil ya. Dan kita mulai dulu nih dari abang yang paling belakang. Aduh, Aku tahu namanya. siapa namanya? Abang Zikri. Iya, Abang Zikri. Favorit kayak mana, band atau Iya, Musisi atau band? boleh. Atau mungkin ke musisi ya Bang ya. Iya. Bingung ya, banyak banget ya. banyak kalau mau Banyak ya. Yang paling aja lah. band aja ya. Iya boleh band. Band satu aja. Band Led Zeppelin. Band Kenapa rock, Bang? Band legendaris. Legendaris. Banyak band-band yang sekarang Mm-mm. berpanutannya ke sana. Oh gitu. Ini boleh jadi panutannya Bang Zikri di drummernya atau khusus bandnya ini? Keseluruhannya. Keseluruhannya Iya. malah ya. Jadi kalau misalnya posisinya kan sekarang Bang Zikri ini kan drummer gitu drummer ya. ya. Kalau keseluruhannya boleh jadi dia punya suara unik juga nih dari vokalisnya ya. Iya. Atau bisa main gitar juga Bang? Gimana? Karena semuanya disukai tuh dari masing-masing personil band tadi ya. Iya. Itu berarti bisa main gitar, bisa main bassis, bisa main pianis, ada suara-suaranya sendiri gitu sebagai vokalis gitu. Apa ya? Kadang bisa jadi pengganti ya. Maksudnya Cadangan itu. ya cadangannya Bang Arif gitu mungkin ke depannya. Bisa tapi skillnya di bawah. Oh, memang drumnya aja ya, Iya. nggak boleh di vokalisnya ya. Oke. Kalau ke Bang Rija dulu deh. Bang Pasti yang Riza. tukang nampak Bang Rijanya. Ini Bang Rija sepertinya favoritnya Mbak Nur nih. Waduh. Oke Bang Riza, Iya. siapa nih Bang musisi yang jadi panutan nih Iya. selama ini? Kalau saya Jordan Rudess, Iya. Tahu? Enggak. Kenapa Bang? dia keyboardis dari Dream Theater Oh. karena dia mainnya speednya asik. Oh, Asik. seandainya nih Seger. punya kesempatan jumpa langsung sama orangnya, Ya minta foto belajar. selfie. Selfie ya. ujung-ujungnya. Langsung nih di-upload di Instagram. Oke, itu tadi secara personal ya bisa Personal, dibilang iya. Bang ya. Iya. Kalau secara bandnya gitu, Ya Dream Theater tadi juga. oh sama aja Iya. gitu. Nah ini buat Bang apa nih namanya? Dulu lupa nih Mbak Nur. Iya, Bang Fahri lah Bang terlebih Fahri ya, dahulu Bang Fahri ya dulu nih. di posisi basis Bang ya. Fahri ini sepertinya kalem banget nih orangnya. Penasaran nih suaranya. Soalnya ada yang mantau udah di rumah. Eh, Kenapa? Karena Iya, abang dipantau. ini yang ada yang mantau sekarang. Iya. Kalau yang 4 masih itu banyak masih di- kowongan. iya. Bisa Iya. Bang diceritakan? Silakan Bang, musisi panutannya Apanya Bang. nih? Musisi panutan. Iya Bang. Iya. Kalau saya pribadi Queen enggak. Queen. Beda ya Karena dikit mungkin Bang ya. karena genrenya yang kena ke saya sendiri Kak. Saya pribadi lah. Kenapa Bang? Genrenya Genrenya. Kak, saya suka genre. Itu kayak mana sih Queen itu? Bisa Lebih digambar? ke pop lah. Orang sekarang kan banyak berpanutan ke Queen lagu-lagu sekarang.
Kalau ke basis apa ya? Bass basis apa sebagai bass gitu ya. Aduh. Maklum biasanya lidahnya enggak ngomongin soal musik. Kedepannya bakal sering gini. Jadi ngomong-ngomong soal bass nih Bang. Berapa lama sih Abang di posisi bass ini sendiri? Posisi basis. Udah dari SMP lah Kak. SMP Kelas 1 ya? SMP udah mulai belajar main gitar dulu lah Wah, sebenarnya. lama ya. Udah lama ya Itu Bang. baru langsung Dan belajar dari bass. pertama sukanya Queen tadi ya. Queen. Oke deh. Enggak Queen Berarti aja, nih- banyak yang didengar lain. Kalau nggak usah lah lanjut. Lanjut ke vokalisnya sama ke Iya, vokalisnya lagi nih ya ke kita tanya. gitarisnya. Iya. Yang mana terserah Elvi lah. Sepertinya vokalisnya dulu deh. Boleh ya. Kalau saya, kalau penyanyi solo, saya suka Tompi. Oh. Saya suka musik jazz. Ya. Kalau di grup band saya suka Soneta malah. Dangdut. Iya. Iya, saya suka Soneta. Lagi mikirin nih, seandainya jazz dan dangdut digabungkan, bagaimana bentuknya ya? Jadi penasaran nih. Pasti keren, pasti keren. Oh keren ya Bang ya. Oke, kita tunggu karya selanjutnya. Iya. Oke. Itu kan musisi itu Bang, sebagai vokal ya, penyanyi single lah gitu bisa dikatakan. Kalau lebih ke bandnya gitu, Iya, saya suka Soneta. Soneta. Oh ya tadi ya benar. Aduh. Iya, mereka, iya Roma Irama. Ya. Oke deh. Kalau ke Bang Aulia, Apa nih? Idola. iya Iya, idolanya. Kebetulan di sini kalau untuk band saya sama dengan basis. Bukan ngikut-ngikut, memang sama. Memang sama ya. Tapi Sama sehati kami, nih ya. kami suka Queen Bang suka ya. band Queen ya. Karena musik Queen ini kaya dia. Dia banyak menginspirasi musisi-musisi dari semenjak Queen itu lahir sampai sekarang orang masih banyak berorientasi ke musik Queen itu. Iya. Dan mau nanya sedikit nih buatnya Bang Jikrin ya. Tadi katanya mau mengeluarkan album dan ada rencana nggak buat video klipnya nih? Soalnya nih bersedia untuk jadi bintang video klipnya. Single aja dulu. Single dulu. Single aja dulu, nggak mau double nih. Belum. Belum mau ya. Oke, ada ini dari beberapa mungkin bisa dikatakan sih beberapa kali mungkin band Sahabat ARB ini kan sudah membawakan lagu gitu ya, baik aransemen dari lagu-lagu yang memang sebelumnya sudah dipopulerkan oleh musisi-musisi tanah air atau luar. Iya, iya. Lagu-lagu yang dibawakan tadi pernah nggak dihadirkan di media sosial atau di YouTube atau Iya. apa? Maksudnya lagu yang dibawakan di lagu yang diciptakan Bisa atau diciptakan, lagu-lagu yang bisa yang dibawakan Di bersama aransemen. atau apa gitu Bang? recycle atau cover-cover gitu. Hmm. Atau hasil rekaman amatir gitu. Hasil rekaman amatir juga bisa Itu gitu. banyak. Banyak. Karena banyak pengunjung di sini kadang kita lagi main di record sama mereka, terus mereka upload. Itu banyak beredar. Itu kan uploadnya itu kan bisa jadi personal gitu Bang ya. Ya. Itu otomatis kan apa ya, boleh jadi nanti si A upload, si B Ya. di momen Iya. lain juga upload. Iya. Ada nggak memang khusus gitu untuk bisa menikmati karya dari band Sahabat ARB ini sendiri? Iya. Oh, channel YouTube-nya ada sebenarnya. ARB punya. Oh. Namanya ARB Coffee Shop. Oke, ARB jadi di Coffee situ Shop. bisa Nah, di dinikmati situ ya Iya. karya-karyanya Iya. band Sahabat ARB. Iya, kita ini informasikan juga nih kepada pemirsa mungkin penasaran juga nih ya, pengen lihat di channel YouTube. Iya, ataupun media sosialnya Iya. ARB ya. Iya. Oke, terus ngomong-ngomong soal lagu yang sudah dibawakan, bisa dihitung nggak kira-kira ya? Atau diingat gitu ya? Udah berapa banyak gitu? Nih, Ada nggak teringat gitu? Tahun sekian mungkin sekian, tahun Iya. sekian gitu. Gimana ya, soalnya Banyak ya. iya kadang-kadang di atas mobil lagi nyetir udah nyanyi juga ya kan. Oh, maksudnya dibawakan live gitu. Dibawakan live. Iya, dibawakan bandnya. live gitu maunya. Itu untuk satu malam minggu aja pun sampai berapa ya? Banyak ya. Puluhan. Puluhan. 40 lagu Iya. bisa. Pokoknya udah kalau digaji juga nggak bisa deh. Karena saking terlalu banyaknya. terlalu ya. banyaknya ya. Oke, sejauh ini kalau misalnya momen band Sahabat ARB ini sendiri nih, kalau boleh tahu ya, tampil di acara-acara seperti apa aja biasanya? Kita
acara-acara resmi juga Mm-mm. juga sering seperti di Pendopo Bupati. Milenial. Di band wedding juga kita Kadang bisa. ke band wedding juga. Iya. Banyak ya. Bahkan kalau misalnya ada tokoh-tokoh besar datang ke Tanah Gayo juga Ya. sering tampil ya. Iya. Kayak penyambutan apa misalnya pejabat-pejabat. Iya. gitu. Iya. Sering, lumayan sering. Sering mendampingi. Oke, baik, masih bersama RRI Live RRI Music Live Music di eh, RRI di Tangerang, RRI di Net ya. RRI Net gitu. Iya. Iya, dan kita nanti akan lanjut lagi bincang-bincang Bincang-bincang yang lebih dalam lagi ya. bersama band Sahabat Bersama, ARB. iya. Namun sebelumnya nih kita akan dengarkan kembali Elvi dan Iya. pemirsa 2 lagu yang akan kembali dibawakan oleh band Sahabat, Sahabat ARB, ARB. ini sendiri. Ada Armada dengan Harusnya Aku di Sana dan juga ada Robbie Robbie William William. dengan Feel. Iya.
This role been given. Season time to God. It is a love in my place. My head speaking language I don't understand. Oh, I just wanna feel real love in the only I live in. I got too much love running to my face, it's going to waste. I don't wanna die, and I keep living either. Before I fall in love, then I see them forever. Scared myself to death. That's why I keep on keep running. Before I will lie, I'm preparing to leave her. Oh, I just wanna feel real love in the whole thing I live in. I got too much love running through my face, going to waste. I need to feel real love with the love never after. I can get to know. I just wanna feel real love in the home that I live in. 'Cause I got too much love running through my veins, going to waste. I need to feel real love in the love ever after. So you can see my face, your real big place. And hold my hand, I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Not sure I understand. Ya baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara RRI Live Music. Oke, jadi tadi ada 2 lagu yang juga sudah kita dengarkan ya Elvi Iya. dan pemirsa RRI Net di RRI rumah. Net. Ini kembali lagi nih ke band Sahabat ARB. Iya. Biasanya nih Bang dalam proses penciptaan karya lagu, nggak biasanya sih, tapi ngomong-ngomong soal karya yang terbaru lah gitu ya, yang kabarnya masih dalam proses rilis, itu dari personil band Sahabat ARB siapa yang paling berperan? Sama sih. Sama ya? sesuai instrumen masing-masing, semua berkontribusi di dalamnya. Untuk lagunya sendiri siapa yang menciptakan? Nah, itu Kalau lirik kita serahkan pada Bang Jikri ya. Oh, Bang Jikri. Bang Zikri lagi. Iya. Lagi-lagi Bang Jikri nih. Ada yang buat penasaran dari Elvi? Nih mau nanya nih Bang Jikri, gimana proses cara pembuatan lirik tersebut? Mungkin dari berdasarkan pengalaman ya, atau mungkin dari inspirasi aja nih. Bisa diceritakan sedikit. Inspirasinya kadang-kadang dari pengalaman pribadi gitu. Oh.
dalam pribadi gitu. Jadi ini buat penasaran ya pastinya ya, nggak cuma Nur, nggak cuma Elvi pemirsa. Bisa juga dari imajinasi. Imajinasi. Khusus untuk yang lagi dalam proses. Iya. Ini lagu tentang kota Takingon, tentang budaya gayo lah, gitu. Seputaran Takingon gitu. Oke, kalau ngomong soal waktu, Berapa lama sampai terciptalah lirik-lirik yang bisa kita bilang aduhai walaupun buat penasaran gitu ya, yang dinanti-nanti oleh kita karena kita belum bisa dengarkan juga ini sepertinya. Kalau itu kayaknya relatif. Relatif ya. Ada yang butuh waktu lama, ada yang cuma sebentar aja langsung jadi. Kalau yang paling lama, Iya, kira-kira berapa hari nih? Berapa bulan atau berapa tahun? kalau yang paling cepat juga, yang paling lama dulu Bang. Setahun. Bisa lebih. Setahun pun bisa lebih ya. Kalau yang paling cepat? Insya Allah 5 hari pernah. Itu pernah ya. Selain Bang Zikri, dari personel band Sahabat ARB ini bisa menciptakan lagu juga? Ada yang bisa? Belum ya? Berarti Belum, andalannya belum ada. cuma Bang Zikri ya? Kita cuma menciptakan instrumennya. Oke deh, ya. Jadi banyak hal memang ya Bang ya, ngomong-ngomong soal inspirasi menciptakan lagu. Ini kalau menurut Bang Zikri nih, selaku salah satu personil ya bisa dikatakan dari band Sahabat ARB, ada saran nggak buat teman-teman di luar mungkin bagaimana bisa menciptakan sebuah lagu gitu ya? Tahapan-tahapannya seperti apa yang harus dilalui, karena kayak saya mungkin atau pemirsa di rumah, pemirsa RRI Net ya, itu pingin juga karyanya itu bisa dinikmati gitu ke depannya. Prosesnya panjang. Tapi apa salahnya, cobalah, berusaha, pasti proses demi proses pasti berhasil. Yang penting berusaha Jadi coba berkarya. tekun perlu nggak Bang? Perlu juga. Pasti perlu. Oke deh, masih Oh ya, bersama. satu lagi, referensi. Referensi. Banyak dengar lagu, instrumen, pasti itu mempengaruhi kita untuk berkarya. Iya. Oke, baik, masih di RRI Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Oh ya, baik. Kita mau dengerin lagi nih. Band Sahabat ARB membawakan single-single. Silahkan. Walaupun langit pada malam itu memandikan cahaya bintang, bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, biarkan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekedar saja ku akan kembali.
bintang pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikan senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti, asalkan engkau tetap membawa
masuk terlalu jauh di dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Andai aku bisa. Elvi, Iya Mbak Nur. iya, kok aku jadi sedih ya? Kenapa sedih? Karena 2 lagu tadi. Mungkin ini Mbak Nur terlalu menghayati atau berharap nih mungkin pada seseorang. Jadi kebawa perasaan ya. Kebawa ya. Pastinya nggak cuma Nur, nggak cuma Elvi. Pemirsa Iya. di rumah pasti kebawa juga ya. Karena lagu Elo Pergi Untuk Kembali Dan juga dari Chrisye Chrisye tadi ya? dengan Andai Aku Andai Bisa. Aku Bisa. Itu kalau nggak salah sih 2 lagu tadi memang maknanya sama-sama mengharapkan seseorang. Iya. Iya. Pergi untuk kembali. Untuk kembali. Andaikan aku bisa kembali. Gitu ya. Oke, Iya. pemirsa RRI Net masih bersama acara RRI Live Music dan tentunya masih bersama band Sahabat ARB. Oke, ngomong-ngomong soal Tanoh Gayo nih, Bang. Buat Bang Arif, Bang Aulia, Bang Fahri, Bang Riza atau Bang Zikri. Bang Zikri, iya. Kita tahu ya kalau saat ini kan kopi Gayo itu cukup mendunia. Tapi tentunya banyak hal lain yang perlu dipromosikan. Kalau menurut masing-masing nih, masing-masing pribadi, personal, dari personil band Sahabat ARB. Hal apa aja nih selain kopi Gayo yang perlu dipromosikan, khususnya dari Tanoh Gayo ini sendiri? Ya, kalau menurut saya yang perlu dipromosikan di Tanoh Gayo ini salah satunya mungkin Didong ya. Karena Didong kalau kita bandingkan dengan Saman, konsepnya agak mirip sebenarnya. Ya, tapi sekarang pertanyaannya kenapa Saman bisa mendunia, kenapa Didong tidak bisa? Nah, mungkin itu yang mungkin bisa kita pikirkan bersama selaku masyarakat Gayo yang mempunyai harta yaitu salah satunya Didong. Bagaimana kita bisa mempromosikan Didong ini bisa seperti Saman? Tapi bukan maksud apa nih, Bang? Didong maupun Kerawang Gayo kan memang sudah diakui ya sebenarnya dari UNESCO. Di segi apanya lagi nih sebenarnya? Mungkin di segi finansial untuk senimannya sendiri. Ya, contohnya seperti ini, Saman menampilkan 15 menit, bayarannya lebih dari 5 juta. Oh. Nah, tapi Didong, contohnya Didong Jalu ya, dari jam 9 malam sampai jam 4 sampai jam 3 cuma dibayar 2 juta rupiah. Berapa perbandingannya coba kita bayangkan. Nah, bagaimana nasib seniman yang mengharapkan kehidupan dari dia berdidong. Dia tinggalkan Didong tidak mungkin karena sudah mendarah daging, tapi tidak ditinggalkan juga seperti itu nasibnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Oke, kalau dari Bang Arif tadi Didong, dari Bang Aulia ada pendapat, Bang? Untuk Tanoh Gayo yang perlu Yang berasal dari Tanoh Gayo selain kopi Gayo yang memang sudah dikenal secara internasional, yang perlu dipromosikan apa lagi nih? pariwisata. Pariwisata kayaknya
di Gayo ini cukup potensial Mm-mm. dan itu harus kita kembangkan, khususnya generasi muda milenial sekarang bisa membantu di bidang publikasi media sosial gitu. Oke. Dan mau nanya juga nih Bang ya, apa harapannya dari band Sahabat ARB untuk kedepannya, mungkin baik itu karir maupun musiknya ya, dan mungkin juga perkembangan seni dan budaya untuk Gayo kedepannya. Harapan kalau untuk kami pribadi, semoga karya-karya kami atau perform kami bisa dinikmati dan menghibur Iya, untuk masyarakat Gayo khususnya. iya. Terus untuk harapan kemana kira? Perkembangan seni ya. Perkembangan dan seninya budaya lagi. Gayo. Semoga musisi Gayo itu mendapat fasilitas Oh. yang layak. Iya. Oke, kalau dari masing-masing nih, selain Bang Aulia, mungkin ke belakang dulu deh, ke drum, ke keyboardnya dulu deh, Bang Riza ya, Bang Riza aja deh dulu. Ya, Bang Rizanya gimana nih? Masih semangat nih Bang Rija? Harapannya ya, khususnya sendiri, karena tadi Bang Aulia berbicara secara personal gitu ya. Iya. Kalau Bang Riza, bagaimana nih untuk band Sahabat ARB dan Iya. buat perkembangan seni dan budaya Gayonya juga? Iya, benar sekali. Ya, mungkin harapannya jobnya makin banyak. Amin. Amin. Kita doakan ya Mbak Nur. Terus bayarannya makin mahal. Asik. Asik. Makin susah ngundang ini ya. Iya. Terus udah itu aja Bang Riza? Udah, itu aja. Itu aja. Iya. Oke, ke sebelah langsung deh ke Bang Zikri. Iya. Apa nih harapan secara keseluruhannya? Iya, khusus ke bandnya juga bisa. Ke bandnya. Kayaknya udah dijawab tadi. Jadi hampir sama gitu Bang ya. Hampir sama ya. kurang lebih. Hampir mirip-mirip itu. Untuk keseluruhannya bagi seniman, cobalah untuk terus menggali budaya untuk menemukan yang baru agar budaya kita ini dikenal di dunia untuk lebih menarik gitu. Iya. Oke, ada tambahan nih dari Bang Fahri? Sama ya, oke deh. Atau mungkin Bang Arif mau kasih tanggapan Bang lagi? Udah, sama ya intinya ya Bang ya? Mungkin ini ada satu harapan lagi ya. Iya. Harapannya musisi di tanah Gayo ini sangat banyak. Iya. Dari yang tua sampai yang muda sampai yang kecil sekalipun. Iya. Masalahnya cuma satu, mungkin perhatian dari para atau petinggi daerah atau pejabat daerah, pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan. Iya. Setidaknya Memfasilitasi. ada wadah dan fasilitas yang bisa generasi muda dan anak-anak muda sekarang itu ada kegiatan yang positif. Contohnya seperti mereka latihan didong, mereka latihan nari atau apa ini itu, dan tidak ada melakukan kegiatan yang negatif. Sekarang pengaruh handphone ini juga banyak negatifnya sebenarnya. Nah, tapi karena mereka tidak ada kegiatan lain, dia larinya ke situ, mau narkoba, balap-balap liar atau apa, pokoknya yang negatif. Tapi di saat mereka diberi wadah, diberi satu kegiatan, saya yakin pasti pikiran mereka tuh berubah untuk bisa melakukan kegiatan yang positif. Gitu. Oke, kalau khusus ke band Sahabat ARB, karena sebagai vokalis juga di penentu juga, Iya. harapannya sendiri seperti apa? Iya. Harapan saya untuk di band ARB ini dan khususnya pada para musisi Gayo ya, di saat ada acara besar, kecil atau apapun itu, cobalah lebih mementingkan musisi yang ada di tanah Gayo. Iya. Jangan dibawa dari luar atau apa. Padahal kalau di segi skill orang sini lebih hebat, bisa diadu, bisa di istilahnya kami juga nggak Bisa kalah diuji. loh. Kami juga nggak kalah dari mereka. Kenapa mereka yang dibawa ke sini? Kenapa mereka yang dibayar mahal? Iya, Kenapa iya. kami tidak? Iya, benar Mungkin itu sekali. aja harapan. Oke, ya baik pemirsa, demikian tadi untuk acara RRI Live Musik persembahan RRI Takengon Takengon. bersama band Sahabat ARB. ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa saksikan terus RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar.
RRI Live Music.